Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan. Untuk pergerakan planet, silakan lihat di link di akhir video ya, atau kalian bisa masuk ke dalam channel saya, cari playlist terkait update langit di situ ya. Di situ nanti akan ada satu video yang menjelaskan tentang pergerakan planet-planet di minggu ini gitu ya. Jadi memang sengaja saya pisahkan untuk mempersingkat waktu. Lalu kemudian mohon maaf ya karena jadwal yang kacau gitu ya, akhirnya jadwal reading pun juga akhirnya ikut kacau, tapi saya berusaha untuk supaya minggu depan bisa kembali ke normal. Ya, ini tadi saya sebenarnya sudah melakukan reading teman-teman untuk Gemini, cuman interrupted karena ada sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Tampaknya ada seseorang atau ada sesuatu yang tidak menginginkan saya untuk menyampaikan pesan ini kepada teman-teman kalian ya, teman-teman sekalian ya. Gitu ya, tapi saya tidak akan mengulanginya atau istilahnya mengubah apa yang ada spread yang sudah saya buka di atas meja gitu ya. Jadi ini tadi kita sudah saya sudah berjalan hingga sekitar 30 menitan ya, lalu kemudian ada interrupted ya, ada sesuatu yang menghalangi gitu ya. Saya coba jelaskan lagi dari awal ya teman-teman ya. Untuk vibes kalian ya, kalian mendapatkan first chakra Archangel Michael di sini ya. Itu di situ kalian diminta untuk mengembangkan first chakra kalian ya. First chakra di sini adalah root chakra ya, kaitannya dengan grounding energi gitu ya. Jadi kalian diminta grounding karena mungkin kalian di sini sedang menghadapi banyak masalah yang akhirnya mengkaburkan pemikiran kalian ya. Nanti bisa ini muncul ya di nanti di kartu pada waktu saya menjelaskan di bagian tarot gitu ya. Lalu kemudian situasi kalian ini, kalian mendapatkan situasi love affair gitu ya, dirty little secrets ya, rahasia kecil yang ya kotor gitu ya, yang tidak ingin kalian sampaikan atau tidak ingin supaya ini ke blow up ke masyarakat atau orang-orang di sekitar kalian ya. Lalu kemudian ada energi down low. Down low di sini adalah energi yang istilahnya menarik diri, yang istilahnya di sini kalian incognito, tidak ingin terlihat gitu ya, dengan adanya energi love affair di sini ya. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan yang menyebabkan kalian di sini menghadapi banyak masalah ya, dan dengan adanya banyak masalah di sini akhirnya membuat kalian tidak bisa grounding gitu ya, tidak bisa berfokus pada apa yang kalian usahakan ke depan gitu ya. Dan teman-teman di sini diminta untuk grounding dengan adanya first chakra Archangel Michael ya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita duduk ya, duduk bersandar pada pohon atau kita sambil memegang pohon gitu ya, membayangkan energi kita mengakar sampai ke dalam bumi gitu ya. Dan itu akan membantu kita untuk tenang, membantu kita untuk konstan, membantu energi kita untuk tetap stay grounding gitu ya, dengan apapun yang menerpa kita ke depannya gitu ya. Bisa jadi juga kalian melakukan meditasi, melakukan mudra ya. Mudra itu gerakan tangan gitu ya, seperti ini atau ini yang kaitannya dengan first chakra, root chakra. Silakan cari di internet gitu ya, atau kalian mendengarkan solfeggio frekuensi yang kaitannya untuk membuka chakra root gitu ya, chakra pertama, first chakra, root chakra gitu ya. Itu. Dan itu benar saja teman-teman ya, ketika saya membuka untuk tarotnya gitu ya, kalian di sini mendapatkan kartu bottom of the deck-nya adalah the devil. Ya, the devil di sini adalah sebuah ikatan atau sebuah ambisi di mana itu membutakan kalian gitu ya, atau ikatan ini membutakan kalian, atau ada sesuatu yang membebani kalian yang membuat kalian menjadi tidak bebas di sini ya, dengan adanya kartu the devil gitu ya. Kembali lagi di sini ada gambarnya dua orang yang terikat dengan rantai di lehernya gitu ya, dan rantai di sini sebenarnya bisa mudah dilepaskan ya kalau misalnya orang ini mau, karena rantai ini tidak terikat dengan kencang ya, tapi lebih agak loose gitu ya, lebih agak kendor gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilepaskan gini ya bisa gitu ya. Jadi intinya di sini untuk kartu the devil di sini adalah ya, apapun itu yang mengikat kita itu sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa melepaskannya gitu ya. Dan bagaimana kita melepaskannya? Dengan mendengarkan intuisi kita gitu ya. Jadi itu tadi diklarifikasi untuk yang kartu tarotnya itu kartu pertama mendapatkan energi for
of Cups di sini ya. Four of Cups di sini adalah kita diminta untuk groundingnya. Kembali lagi orang ini bersandar pada sebuah pohon, gitu ya, dimana itu membantu dia untuk grounding dan menghadapi banyak masalah yang datang ke dia, gitu ya. Jadi sepertinya semesta di sini seperti menunjukkan pada kita bahwa semakin kita intinya menjalani apapun ini yang kaitannya dengan little secrets ini ya, rahasia kecil ini ya, itu kita menjadi semakin tidak tenang dan kita diminta untuk grounding. Grounding supaya apa? Supaya kita di sini bisa berfokus untuk intinya menyadari ya apa yang menghalangi kita maju ke depan. Dan benar saja kartu keduanya di sini adalah Seven of Cups ya. Kalian diliputi oleh ilusi gitu ya, dengan adanya banyak permasalahan yang datang ke depan mata kalian gitu ya, dengan adanya energi Seven of Cups gitu ya. Lalu di kartu ketiga di sini ada kartu The High Priestess gitu ya, di energi masa yang akan datang gitu ya. Kalian di sini seperti mendengarkan intuisi kalian gitu ya, mencari sebuah jawaban di dalam diri gitu ya, atau istilahnya kalian bertanya pada semesta gitu ya. Ketika kalian melakukan grounding, ketika kalian sendiri meditasi gitu ya, itu semesta akan memberikan jawabannya gitu ya, dengan adanya kartu The High Priestess di sini ya. Dan kartu Four of Cups di sini diklarifikasi dengan Eight of Pentacles ya, bottom of the deck-nya. Di sini Eight of Pentacles, kalian seperti mengusahakan sesuatu ya, kalian berusaha untuk supaya grounding ini, supaya kalian terhindar dari pemikiran kalian terkait masalah-masalah kalian itu dengan bekerja gitu ya. Jadi ini seperti coping mechanism gitu ya. Itu, dan kemudian diklarifikasi dengan 4 kartu teman-teman ya. Yang pertama adalah Eight of Cups, lalu kemudian The Magician gitu ya, lalu kemudian 3 kartu tepatnya teman-teman ya. Eight of Cups, The Magician, dan Ten of Wands gitu ya. Eight of Cups di sini kalian di masa lalu berarti kalian sudah meninggalkan sesuatu gitu ya, dan kalian mengambil alih kekuatan kalian karena Magician di sini adalah power card kalian ya. Ini adalah Gemini Virgo energi gitu ya. Ini adalah power card kalian. Ketika kartu ini muncul di permukaan atau muncul di atas meja, maka dia memperkuat posisi kalian di sini ya, di masa lalu gitu ya, dan kalian mengambil kekuatan kalian gitu ya, menggunakan segala sumber daya kalian gitu ya untuk maju ke depan, tapi kalian di sini terbeban teman-teman ya, kalian terbeban gitu ya. Dan terbeban kenapa? Karena tampaknya itu mungkin ya itu tadi ya, dirty little secrets gitu ya, karena di Seven of Cups di sini ya diklarifikasi dengan bottom of the deck-nya adalah The Strength. Strength di sini kaitannya dengan ego, drive teman-teman ya. The Strength di sini adalah mental fortitude ya. Kalian menyadari bahwa istilahnya singa ini sebenarnya ego kalian gitu ya. Jadi dengan adanya kartu The Strength di sini, kalian akhirnya menyadari ego kalian, bahwa ego kalian di sini adalah yang toksik gitu ya. Apapun yang kalian inginkan gitu ya, ambisi kalian maju ke depan gitu ya. Ambisi untuk apa? Ambisi untuk menutupi rahasia ini. Ada sebuah rahasia yang kalian tutup-tutupi gitu ya. Dan Seven of Cups diklarifikasi dengan The Devil ya, ini The Devil-nya ya teman-teman ya. Seven of Cups di sini ya, diklarifikasi oleh kartu The Devil gitu ya. Yang pertama gitu ya, The Devil di sini adalah sebuah ikatan gitu ya, sebuah ambisi, sebuah drive, sebuah kecanduan gitu ya, sebuah negatif energi gitu ya. Dan ini kaitannya dengan grieving gitu ya. Kalian akhirnya dengan ada energi The Devil di sini ya, kalian bersedih karena kalian itu sudah tidak bisa menikmati hidup kalian lagi gitu ya. Dan kemudian The Devil di sini juga memiliki simbol yang sama ya, bintang terbalik gitu ya, Star of David kebalik gitu ya. Jadi ini merupakan negatif energi teman-teman yang mempengaruhi kalian. Ikatan ini, apapun ini yang membebani kalian ya, itu yang membuat kalian tidak nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalu kalian di sini diklarifikasi juga dengan The High Priestess dan Knight of Swords teman-teman. Pada akhirnya kalian mendengarkan intuisi kalian gitu ya. Kalian bermeditasi, grounding, kontemplasi gitu ya, bertanya pada diri sendiri, bertanya pada semesta, mendengarkan intuisi kalian gitu ya. Akhirnya kalian mendapatkan jawabannya. Dan ketika kalian mendapatkan jawabannya, maka kalian pun mengembody energi King of Swords di sini. Ini adalah power card kalian juga ya. Ini adalah Gemini energi. King of Swords di sini adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat
uh, kuat secara mental dan intelektual gitu ya. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Dan semua king di sini adalah take action ya. Beda dengan queen. Queen itu menarik ke dalam. Kalau king itu proyeksi keluar gitu ya. Itu jadi kalian beraksi di sini ya. Beraksi untuk apa? Untuk mendengarkan intuisi kalian gitu ya. Dan ternyata di High Priestess di sini diklarifikasi dengan Three of Swords ya. Kalian menyadari bahwa ada sebuah luka gitu ya, ada sebuah luka di masa lalu yang terjadi atau yang menimpa kalian gitu ya, yang akhirnya membuat kalian menjadi tidak sukses atau membuat kalian terbeban gitu ya, dengan adanya energi Three of Swords gitu ya, yang akhirnya kalian pun menjadi bimbang, jadi disillusion gitu ya, menjadi bingung gitu ya, apa yang harus kalian lakukan ke depannya ya. Dan itu diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, Knight of Wands, dan The Hangman gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman ketika mendengarkan intuisi kalian gitu ya, kalian akhirnya bisa melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Kalian yang semula stuck gitu ya, akhirnya terbebas mengembody energi Knight of Wands. Knight of Wands di sini adalah take action ya. Dia membawa misi untuk apa? Untuk Ace of Pentacles, untuk mencari rezeki gitu ya. Jadi di masa depan atau di masa yang akan datang gitu ya, kalian intinya sudah tidak lagi mempedulikan yang namanya rahasia ini ya gitu ya. Jadi kalian berfokus pada mencari uang supaya kalian bisa istilahnya mengatasi apapun yang kalian sembunyikan ini ya. Itu. Lalu kemudian kata semesta sarannya adalah King of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi, The Tower, dan Eight of Swords gitu ya. Dengan adanya kartu King of Cups di sini, orang yang sangat mendengarkan intuisinya sekali, dan dia tidak mudah untuk terombang-ambing masalah, tidak mudah terombang-ambing emosi, tidak mudah terombang-ambing godaan gitu ya, dengan adanya King of Cups di sini ya. Jadi kalian diminta untuk grounding, diminta untuk tenang, diminta untuk tidak terpancing emosi gitu ya. Sadari apa yang mesti kalian perbaiki, sadari apa yang mesti kalian sembuhkan gitu ya. Lalu ubah fondasi hidup kalian gitu ya, nilai-nilai value kalian gitu ya, dengan adanya kartu The Tower di sini ya. Ubah value-value kalian di masa lalu yang menyebabkan kalian mendapatkan kartu Three of Swords ini ya, sakit hati, atau istilahnya ada sebuah luka dalam diri kalian yang akhirnya kalian mungkin kalian sadari bahwa selama ini hidup kalian selalu susah, hidup kalian selalu percintaan kalian selalu terombang-ambing masalah gitu ya, kalian putus nyambung gitu ya, atau kalian di sini kesusahan terkait rezeki gitu ya, enggak pernah mendapatkan rezeki banyak gitu ya. Itu ternyata bersumber dari dalam diri kalian sendiri gitu ya. Ada sebuah luka atau yang menyebabkan di mana luka itu menyebabkan sebuah habit yang membuat kita tidak bisa sukses dengan apapun itu termsnya ya, terkait uang, terkait percintaan, atau terkait keluarga gitu ya. Dan kita diminta untuk mengubah fondasi kita itu ya, mengubah value kita, mengubah mindset kita terkait apa yang sudah melukai kita itu ya, menyadari itu dan menyembuhkannya, lalu mengubahnya menjadi value yang jauh lebih sehat gitu ya. Dan kalian di sini diminta untuk membebaskan pikiran kalian ya. Kembali lagi, Eight of Swords di sini adalah pikiran yang terlalu berlebihan negatif, karena kalian terlalu berfokus pada kesedihan gitu ya. Ini adalah self imposed restriction, batasan yang diterapkan oleh diri sendiri gitu ya. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena orang-orang yang ada di sekitar kalian, jadi karena kalian sendiri, pikiran-pikiran yang kalian ciptakan sendiri. Dan di sini kalian diminta untuk membebaskan diri dari itu gitu ya. Kita berpikir positif saja ke depan gitu ya, berfokus pada apa yang bisa kita usahakan, yaitu tadi ya, mencari Ace of Pentacles itu tadi ya, melihat dari perspektif yang berbeda, mengejar Ace of Pentacles itu ya, mengejar rezeki gitu ya. Itu kata semesta. Dan bottom of the deck-nya di sini adalah Ten of Swords, lepaskan pikiran kalian gitu ya. Kembali lagi ya, tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan intelijen, dengan mental, dengan pemikiran kita. Bisa jadi masalah itu akan selesai sendirinya
dengan menggunakan waktu, dengan menggunakan faith, ketika semesta sudah menyatakan bahwa masalah itu sudah waktunya untuk diselesaikan, gitu ya. Jadi ketika semesta di sini menyatakan bahwa sebuah masalah itu belum waktunya untuk diselesaikan, meskipun kita berpikir ribuan kali, gitu ya, masalah itu tidak akan terselesaikan, teman-teman ya. Itu gitu ya. Malah yang ada kita malah terjebak dalam pikiran kita, pikiran negatif kita. Akhirnya kita analisis paralisis, gitu ya. Dan semesta meminta kita untuk tidak usah berpikir, gitu ya. Dengarkan saja intuisi kalian, dengarkan insting kalian, maju ke depan, gitu ya. Itu. Dan itu diklarifikasi juga dengan monologi oracle-nya di sini ya. Di sini what do you need to release? Waning moon, gitu ya. Apa yang perlu kamu lepaskan? Yaitu tadi ya, kekhawatiran kalian, ketakutan kalian terkait rahasia kecil kalian ini terbongkar atau apapun itu yang membebani kalian, gitu ya. Kalian diminta untuk menyadari itu, lalu kemudian melepaskan itu semua dan maju ke depan. Ya, fokus pada insting dan intuisi kalian, gitu ya. Dengarkan kata hati kalian, pengennya apa, gitu ya, sudah lakukan, gitu ya. Nggak usah terlalu banyak berpikir, gitu ya. Itu. Dan di sini diklarifikasi juga dengan animal spiritnya, kalian diminta untuk mengembody atau mengadopsi fox spirit, gitu ya, yang artinya adalah clever, gitu ya, cerdik. Saya bacakan di sini, you are swift and smart ya. Kita Gemini ya, kita Merkuri energi, kita pintar, kita bisa berpikir cepat. Solution to problems are easily found. Solusi akan masalah-masalah sangat mudah untuk ditemukan, gitu ya. Always listen to your instinct. Nah, di sini ya. Always listen to your instinct. Selalu dengarkan insting kalian. Resource surround you. Semua sumber daya mengitarimu. Be open to romance. Jadi di sini kalian diminta untuk ya, mungkin kaitannya di sini kalian dengan adanya masalah-masalah itu membuat kalian menjadi apa ya, menjadi ketus, menjadi intinya kasar atau tidak romantis atau tidak secara tutur kata, secara sikap itu kalian menjadi dingin ya. Kalian menjadi dingin, kalian menjadi intinya bermulut tajam ya, karena kalian di sini merasa terbeban secara pikiran, kalian tidak ingin diganggu, gitu ya. Dan di sini kalian dengan adanya Fox Spirit Clever, gitu ya, kalian diminta untuk take control, gitu ya, dengan adanya First Chakra Archangel Michael di sini ya, take control akan situasi kalian, akan diri kalian, akan kehidupan kalian, bahwa kalian yang memegang kendali atas kehidupan diri kalian, gitu ya. Lalu menginjeksikan cinta ke dalam apapun itu, setiap kegiatan yang kalian lakukan, gitu ya. Jadi akhirnya kalian pun juga tidak terlalu ketus dengan sesama, gitu ya, dengan meskipun banyak masalah yang mengombang-ambing kita, gitu ya, tapi kita percaya saja bahwa ya selalu ada jalan keluar yang bisa diusahakan oleh semesta, gitu ya, meskipun itu tampaknya sangat mustahil, gitu ya, bagi kita pemikiran manusia, gitu ya, otak manusia, tapi kembali lagi semesta di sini otaknya unlimited ya, tidak terbatas. Hal-hal yang tidak mungkin itu bisa saja terjadi, gitu ya. Dan kita diminta untuk have faith ke arah situ ya, dengarkan insting dan intuisi kita, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman Gemini ya, akhirnya terselesaikan ya, karena saya tadi sudah reading cukup lama, gitu ya, untuk menjelaskan ini semua pada teman-teman sekalian. Berharap supaya pesan ini bisa tersampaikan, karena saya yakin pesan di sini sangat berarti sekali bagi teman-teman ya. Jadi saya usahakan untuk tidak mengulanginya ya. Itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu pesan-pesan dari semesta dan saya. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Gemini ya. Terima kasih, salam satu semesta.